Bayangin deh, sebuah pulau es raksasa di Arktik tiba-tiba jadi pusat ketegangan global. Yap, Amerika Serikat dan Uni Eropa sekarang ini lagi diambang konfrontasi ekonomi besar-besaran, dan semuanya gara-gara Greenland. Kok bisa ya, sengketa di Kutub Utara malah berpotensi memicu perang dagang senilai ribuan triliun rupiah? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kedengarannya agak aneh kan? Greenland, daratan es yang super luas dan sepi, kenapa sih tiba-tiba jadi sepenting itu sampai-sampai bisa bikin dua kekuatan ekonomi terbesar dunia siap berantem? Ternyata, jawabannya itu tersembunyi jauh di bawah lapisan esnya dan di posisinya yang luar biasa krusial di puncak dunia. Nah, biar kita benar-benar paham konfliknya, kita harus lihat dulu bintang utamanya, Greenland itu sendiri. Ini bukan lagi sekedar pulau besar di peta, teman-teman. Ini udah jadi pion kunci di papan catur geopolitik global yang baru. Jadi gini, bagi pemerintahan Trump waktu itu, Greenland itu bukan cuma hamparan es. Greenland itu sebuah gerbang. Gerbang menuju apa? 1. Sumber daya alam langka yang nilainya nggak kebayang, kayak rare earth minerals yang penting banget buat semua gadget kita. 2. Posisinya di Arktik, yang sekarang jadi jalur pelayaran baru karena es mencair. Ini tuh kayak properti tepi laut paling strategis di abad ke-21. Dan yang paling penting, ini bisa jadi benteng pertahanan buat menandingi pengaruh Rusia dan Cina yang makin kuat di sana. Jadi, dari kacamata Washington, ini bukan soal beli tanah, tapi soal mengamankan masa depan Amerika. Nah, dari yang tadinya cuma minat strategis, situasinya cepat banget memanas. Diplomasi berubah jadi konfrontasi ekonomi terbuka pas sebuah ultimatum dilontarkan langsung dari Gedung Putih. Dan inilah kalimat yang bikin semua jadi runyam. Blak-blakan, nggak pakai basa-basi. Ini bukan lagi sekedar tawaran bisnis buat beli wilayah, tapi udah jadi ancaman langsung yang mengikat isu geopolitik sama perdagangan. Pesannya jelas banget, dukung agenda kami di Greenland atau siap-siap kena akibatnya secara ekonomi. Alasan resminya sih, Gedung Putih membingkai ini murni sebagai isu keamanan nasional. Argumen mereka, dengan menguasai Greenland secara langsung, Amerika bisa memperkuat pertahanannya di Kutub Utara. Kenapa? Karena itu jalur terpendek buat rudal antar benua. Jadi bagi mereka, ini bukan soal real estate, ini soal mempertahankan dominasi dan pertahanan di era modern. Iya jelas dong, ancaman segede itu nggak mungkin didiamkan begitu saja. Di seberang Atlantik, Uni Eropa, yang salah satu anggotanya Denmark adalah pemilik sah Greenland, langsung pasang badan. Mereka nggak tinggal diam. Respon mereka? Cepat dan kompak. Pertemuan darurat langsung diagendakan dan dukungan penuh untuk Denmark diumumkan secara terbuka. Ini adalah sinyal kuat dari Brussels ke Washington. Kami ini satu kesatuan, dan kami nggak akan biarkan anggota kami diintimidasi. Kutipan dari Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, ini benar-benar merangkum semuanya. Coba diperhatikan pilihan katanya, pemaksaan ekonomi. Dalam dunia diplomasi, ini tuduhan yang sangat serius. Ini nunjukin kalau Uni Eropa udah nggak ngelihat ini sebagai sengketa dagang biasa, tapi sebagai tindakan agresi ekonomi dari seorang sekutu, dan mereka siap membalas dengan kekuatan penuh. Nah, balasan dari Uni Eropa ini skalanya wah benar-benar di luar nalar. Disinilah kita sampai ke inti dari potensi krisis ini, sebuah angka fantastis yang siap dikerahkan Uni Eropa untuk membalas. 1,81 kuadriliun rupiah. Angka 1.810 diikuti 12 nol di belakangnya. Biar ada gambaran ya, angka ini bahkan lebih besar dari APBN Indonesia selama setahun. Ini bukan sekedar angka acak, ini adalah nilai dari senjata nuklir ekonomi yang udah disiapkan Uni Eropa. Jadi, duit segitu banyaknya itu buat apa? Ini adalah nilai total dari paket tarif balasan. Artinya, Uni Eropa udah nyusun daftar panjang produk-produk ikonik Amerika, mulai dari mobil, gadget, sampai hasil pertanian, yang bakal dikenai bea masuk super tinggi kalau Trump beneran nekat. Paket ini bahkan udah disiapkan dari Agustus tahun lalu, nunjukin betapa seriusnya mereka mengantisipasi eskalasi. Kalau kita ubah ke dolar AS, nilainya tuh setara lebih dari 107 miliar dolar. Ini bukan cuma angka besar di atas kertas ya. Ini adalah jumlah yang bisa mengguncang pasar global, memukul telak ekspor Amerika, dan merusak hubungan dagang transatlantik yang udah dibangun puluhan tahun. Oke, jadi sekarang posisinya udah saling ancam nih. Pertanyaannya sekarang, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Situasi ini udah kayak bom waktu, dan waktunya makin mepet. Lini masa ini nunjukin betapa cepatnya situasi memburuk, dari persiapan senyap Uni Eropa tahun lalu sampai ancaman publik Trump minggu kemarin dan direspons cepat Uni Eropa beberapa hari kemudian. Dan lihat tanggal terakhir itu, 6 Februari. Itu detik-detiknya di mana tarif balasan ribuan triliun rupiah itu bisa aktif secara otomatis. Waktu terus berjalan.
Jadi kita ada di persimpangan jalan nih. Apakah ini semua cuma gertakan tingkat tinggi dalam permainan catur diplomatik di mana kedua pihak bakal mundur di menit-menit terakhir? Atau kita benar-benar diambang perang dagang baru antara Amerika dan Eropa yang ironisnya dipicu oleh sebuah pulau es di ujung dunia? Jawabannya bakal menentukan arah ekonomi global untuk tahun-tahun ke depan.